semuanya, perkenalkan nama saya Zola Fica Adanta, mahasiswa hukum semester 2 dari kelas FH2B. Di sini saya akan menjelaskan hal menarik tentang hukum internasional. Materinya yaitu mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan sebagai sumber hukum internasional. Yuk simak video selanjutnya. Dengan luas hanya 0,44 km persegi, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Saking kecilnya, Vatikan mungkin hanya satu-satunya negara di dunia yang bisa disusuri dan dibuat jalan-jalan dalam waktu kurang dari 1 jam. Menariknya, negara ini terletak di dalam kota Roma dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang terletak di dalam kota. Padahal, negara-negara kecil lainnya seperti Monaco dan San Marino perbatasannya dikelilingi oleh negara lain. Kendati merupakan negara paling kecil di dunia yang dikelilingi oleh kota, tetapi Vatikan memiliki paspor, bendera, hingga lagu kebangsaan tersendiri. Vatikan memiliki stasiun radio tersendiri yang mengudara dalam 20 bahasa berbeda di seluruh dunia. Vatikan juga beroperasi pada zona waktu tersendiri yang dikenal sebagai waktu Vatikan. Waktu ini ditetapkan 5 menit lebih cepat dari standar waktu Eropa Tengah yang melambangkan akan otonomi Vatikan. Negara ini tidak memungut pajak. Penjualan tiket masuk ke museum dan souvenir adalah satu-satunya cara pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. Vatikan memiliki hak yang istimewa untuk mencetak koin euro-nya sendiri. Barang-barang kolektor ini menampilkan desain yang unik dan sangat dicari oleh para kolektor dari seluruh dunia. Vatikan juga tidak memiliki bahasa resmi. Orang-orang di negara ini berbicara dengan bahasa Italia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Negara ini juga tidak memiliki alamat jalan. Sebaliknya, negara ini mengandalkan sistem kotak pos yang sangat unik untuk menemukan lokasi gedung atau kantor. Pengunjung dan layanan pos menggunakan petunjuk arah dan deskripsi rinci, bukan nama jalan tradisional. Negara Vatikan adalah satu-satunya negara yang seluruhnya ditetapkan sebagai situs warisan dunia yang terdaftar pada tahun 1984. Nama lengkap negara ini adalah Negara Kota Vatikan. Ia berdiri di Bukit Vatikan di barat laut Roma, Italia, di sebelah barat Sungai Tiber yang terdiri dari sekitar 100 hektar. Tembok batu tinggi mengelilingi sebagian kota Vatikan. Pada tahun 2022, diperkirakan populasinya mencapai 1.000 orang dan merupakan populasi terkecil di dunia. Nama negara kecil ini diambil dari nama Bukit Vatikan. Vatikan diperintah oleh monarki absolut dengan paus sebagai pemimpinnya. Dalam hukum internasional, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional. Kita sering menganggap bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara, tetapi sebenarnya ada entitas lain yang juga diakui, seperti organisasi internasional, individu dalam konteks tertentu, dan entitas khusus seperti Tahta Suci. Vatikan adalah kasus yang unik, dengan wilayahnya yang sangat kecil dan populasi yang terbatas. Bagaimana mungkin entitas ini dapat memiliki Vatikan adalah kasus yang unik. Dengan wilayah yang sangat kecil dan populasi yang terbatas, bagaimana mungkin entitas ini dapat memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional? Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rinci sejarah, dasar hukum, serta contoh-contoh yang memperjelas status hukum internasional dari Tahta Suci atau Vatikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah Tahta Suci dan Vatikan.
Untuk memahami status hukum internasional dari tata suci, kita perlu melihat sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah yang pertama ada masa Kekaisaran Romawi dan awal kekuasaan Paus. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Konstantinus memberikan kebebasan kepada umat Kristen untuk beribadah melalui Edik Milan 313 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Paus semakin berpengaruh baik secara spiritual maupun politik. Selanjutnya ada pendirian negara gereja atau Papal States pada abad pertengahan. Pada abad ke-8, Paus menerima donasi Pepin dari Raja Franka, Pepin yang pendek yang memberikan wilayah-wilayah kepada gereja. Negara gereja ini berkembang dan menjadi kekuatan politik yang besar hingga abad 19. Selanjutnya, perebutan wilayah oleh Italia dan Lateran Treaty. 1929. Pada tahun 1870, pasukan Italia merebut Roma dan mengakhiri kekuasaan negara gereja. Paus menolak untuk mengakui pemerintahan Italia dan mengasingi diri di Vatikan. Krisis ini akhirnya diselesaikan melalui Lateran Treaty tahun 1929 antara Paus Pius XI dan pemerintahan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Vatikan sebagai negara independen dan menetapkan tata suci sebagai entitas dengan status hukum internasional. Jadi, meskipun Vatikan adalah negara kecil, tata suci tetap mempertahankan statusnya sebagai entitas yang berdaulat dalam hukum internasional. Selanjutnya ada kriteria subjek hukum internasional yang dimiliki tata suci. Sekarang mari kita lihat mengapa tata suci memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama ada hubungan diplomatik yang luas. Salah satu indikator utama subjek hukum internasional adalah kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Contohnya, tata suci atau Vatikan dan Italia pada tahun 1929, tata suci menandatangani Perjanjian Lateran dengan Italia yang mengakui kemerdekaan Vatikan sebagai entitas yang berdaulat. Saat ini, tata suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara, termasuk kedaulatan besar yang diakui secara internasional. Tidak hanya itu, memiliki perwakilan resmi di berbagai negara dalam bentuk Nuncio Apostolik atau Duta Besar Vatikan. Negara-negara lain juga menetapkan kedutaan besar mereka di Vatikan, bukan hanya karena alasan agama, tetapi juga karena pengakuan hukum internasional terhadap status tata suci. Yang kedua, kemampuan membuat dan menandatangani perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional, tata suci memiliki hak untuk menandatangani perjanjian internasional. Contoh paling terkenal adalah Lateran Treaty pada tahun 1929 yang menandai pengakuan Vatikan sebagai entitas berdaulat oleh Italia. Selain itu, tata suci juga telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral yang disebut Consendet dengan negara-negara lain terkait kebebasan beragama dan pengakuan gereja Katolik. Contohnya, pada tahun 1993, tata suci menandatangani perjanjian dengan Israel untuk mengatur status gereja Katolik di wilayah tersebut. Yang ketiga, partisipasi dalam organisasi internasional. Meskipun bukan anggota penuh PBB, tata suci memiliki status pengamat permanen di PBB sejak 1964. Ini berarti bahwa tata suci dapat menghadiri dan berbicara dalam sidang-sidang PBB. Meskipun tidak memiliki hak suara dalam resolusi PBB, peranannya diakui secara resmi dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Selain PBB, tata suci juga terlibat dalam organisasi internasional lainnya, seperti rapidly changing. It is home to 800 million more people than a decade ago. More people live in cities and travel than ever before. With many new partners working on global health, political leaders are realizing that health is essential for people and countries to reach their full potential. And that's why the World Health Organization works to make sure that everyone, wherever they live, has access to medicines and essential health services when they need them. With 260 million inhabitants, Indonesia is one of the world's most populous countries. But population growth and increased living standards in recent decades have led to a sharp rise in food consumption. How can the IAEA and its UN partners help Indonesia meet a growing demand for food?
Dengan luas hanya 0,44 km persegi, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Saking kecilnya, Vatikan mungkin satu-satunya negara di dunia yang bisa disusuri dan dibuat jalan-jalan dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang keempat, hak komunitas dan pengakuan kedaulatan. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci memiliki hak-hak berikut, yaitu imunitas diplomatik. Perwakilan Tahta Suci seperti Paus dan para diplomatnya memiliki hak imunitas di negara lain. Selanjutnya ada pengakuan internasional. Banyak negara dan organisasi mengakui status unik Tahta Suci dan memperlakukannya layaknya negara berdaulat dalam konteks diplomatik. Yang kelima ada keterlibatan dalam isu global. Selain urusan keagamaan, Tahta Suci juga berperan dalam perdamaian dunia. Paus sering menjadi mediator dalam konflik internasional. Contohnya, Paus Yohanes Paulus II memainkan peran penting dalam mencegah perang antara Argentina dan Chili pada tahun 1978. Selanjutnya, hak asasi manusia. Tahta Suci aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia di berbagai kaum internasional. Selanjutnya, hak asasi manusia. Tahta Suci aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar manusia di berbagai forum internasional. Selanjutnya, isu kemanusiaan. Melalui organisasi seperti Caritas Internationalis, Vatikan turut serta dalam bantuan kemanusiaan global. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Tahta Suci atau Vatikan merupakan subjek hukum internasional yang sah dan diakui secara luas. Meskipun Vatikan adalah negara terkecil dunia, statusnya dalam hukum internasional bukan hanya didasarkan pada wilayahnya, tetapi juga pada peran dan pengaruhnya secara global. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang hukum internasional. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf, saya akhiri, dan saya ucapkan terima kasih. Dengan luas hanya 0,44 km persegi, Vatikan adalah negara terkecil di dunia. Saking kecilnya, Vatikan mungkin satu-satunya negara di dunia yang bisa disusuri dan dibuat jalan-jalan dalam waktu kurang dari 1 jam.